Halo semuanya, yo, bareng lagi Bapak ya. Oke, gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya pastinya. Nah, kali ini kita akan lanjutin ya review kata orang-orang sukses. Nah, sebelum kita lanjutin review kata orang-orang sukses, Bapak sedikit ngasih tips untuk anak-anak Bapak yang TO-nya selalu jelek. Karena tadi pagi Bapak namanya di line at A namanya ya, at A. Nah, ini nggak tahu siapa namanya, dia pesan buku juga, pesan buku fisika di Bapak, dan dia minta tipsnya dong Pak. Saya ulangannya selalu 100, selalu bagus, tapi kalau TU TBK Pak saya selalu jelek. Gimana sih Pak tipsnya? Nah, jadi gini, tips kalian supaya TO TBK-nya bagus dan supaya kalian bisa tembus PTN. Nah, yang pertama, supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal UTBK, baik fisika, baik matematik, baik biologi, baik kimia atau apapun, langkah yang pertama satu adalah kalian harus paham dulu tuh konsepnya. Nah, jadi kalau fisikanya masih jelek, itu ada masalah di konsepnya. Jadi, misalkan nih, kelas kalau Bapak sarankan nih buat kalian semuanya, kalau Bapak sarankan belajar dari kelas 3 dulu. Karena materi yang sering keluar banyak itu adalah materi kelas 3 SMA. Baru kelas 2 SMA dan kelas 1 SMA. Ya, kenapa Pak? Nah, itu porsinya lebih banyak yang keluar di UTBK. Ya, kelas 3 itu. Baru nanti kelas 2 dan kelas 1. Jadi artinya porsi kelas 1 tidak sebanyak kelas 3. Jadi kalau Bapak sarankan, belajar dari kelas 3 dulu, baru kelas 2, baru kelas 1. Nah, belajarnya gimana Pak? Satu Bapak tadi katakan, pelajari konsep fisikanya. Pelajari konsepnya, setelah kamu sudah pelajari konsepnya, dari mana nih rumus dapatnya, dari mana dia asal-usulnya, kenapa bisa seperti ini rumusnya, kenapa B sama dengan, GGL induksi sama dengan BLV, sama dengan setengah bawel kuadrat. Nah itu kenapa? Apa kasus kayak gimana sih itu terjadi? Nah itu harus dipahamin. Tetapi kalau nggak ada turunan rumusnya, kamu bisa pahamin konsepnya. Oh, gaya magnet timbul itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh, gaya magnet itu kayak gini, kayak gini. Sehingga kamu tahu, oh dia akan ngakar kemana saja. Jadi yang pertama adalah pahami konsep secara keseluruhan. Jangan sampai terputus-putus. Ya. Nah, setelah kamu udah pahamin konsep, yang kedua adalah latihan soal. Ya, latihan soalnya tipenya bermacam-macam. Ya, jangan puas sudah satu soal, udahlah saya bisa, jangan. Ya, semakin banyak kalian latihan soal, semakin kalian mahir mengerjakan soal-soal bab itu. Paham? Jadi kalau bisa, misalkan saya mau pelajari bab GGL induksi yang susah ini. Nah, saya harus belajar dari A sampai Z tentang GGL induksi ini. Sampai ke akar-akarnya. Oh, ternyata dari sini ya rumusnya. Nah, oh ternyata nanti ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Oh, nanti kayak gini, kayak gini. Nah, kalau itu udah semua, wah pasti gul. Ya, karena Bapak pernah ngajarin anak Olimpiade Matematika. Dia mau ke ST, ya dia nggak bisa fisika, bisa sih fisika tapi nggak terlalu. Bapak pelajari konsepnya sampai detail, akhirnya dia tembus di ST. Nah, artinya apa? Penting konsep itu. Setelah konsep, tinggal latihan soal yang perbanyak. Wah, bermacam-macam. Ya kalau bisa sampai 50-100 soal. Satu bab itu. Ya, satu bab itu minimal sampai 100 soal lah kalau bisa sarankan. Tipikalnya udah macam-macam itu. Ya kalau udah 50 aja udah hebat. 50 ke atas lah udah hebat. Jadi kalau kalian satu bab hanya mengerjakan 10 soal, 15 soal kayaknya kurang buat Bapak. Ya, kalau bisa lebih dari itu. Semakin banyak kalian mengerjakan soal-soal itu, ya tipikal soal yang berbeda-beda, semakin kalian itu jago. Oh, semakin kesini, kesini, sini. Jadi bukan menghafal soal lagi. Jadi udah memahami konsepnya. Wah, rame deh. Kalau udah senang, udah enak, wah rame sekali. Ah, yang kedua tadi ya, latihan soal yang banyak, yang tipikal soal bermacam-macam. Yang ketiga, jangan berpindah bab dulu. Sebelum bab itu kalian paham. Nah, Pak saya ngantuk Pak. Ya jangan ngantuk lah. Nah, gimana Pak? Kalian bisa tambahan di bimbel kalian. Kalian bisa lihat YouTube ya, video YouTube-nya. Oh, dari mana sih rumus ini? Dari buku-buku, dari Mbah Google. Wah, banyak banget. Jangan jadi alasan. Ya, belajar itu kalau kalian niat pasti Tuhan mengizinkan dan pasti Tuhan beri jalan. Jadi kalau kalian banyak alasan ini itu, wah bilang aja lu malas. Ya, oke. Jangan sampai nanti lu bilang, "Wah, Pak, saya nggak ada uangnya. Pak, saya ini, Pak, saya itu." Wah, itu malas itu mah. Ya, pokoknya kalau udah ada niat, lakukan. Ya, jadi yang pertama pahami konsep. Ya, ini buat anak SMA 29 Jakarta. Yang kedua, ya buat kalian semuanya ya. Yang kedua,
Yang kedua adalah perbanyak latihan soal. Yang ketiga, jangan pindah bab dulu. Yang keempat, ini sarankan nih, yang kalah pentingnya, doa mah udah pasti ya, asal doa. Oke, yang keempat nih nggak kalah pentingnya, kalian harus punya tempat kelompok kalian belajar, bukan tempat, salah. Kalian harus punya kelompok kalian belajar, gangster, gangster belajar, Jadi buat apa gangster belajar ini? Untuk kalian diskusi materi. Misalkan kita bahas bab ini, bahas ini induksi. Nih gue punya soal susah deh. Kamu bisa ngerjain. Wah, lama kan? Nanti kamu ini bahas, ini kamu bahas, ini bahas. Oh, akhirnya yang nggak bisa jadi bisa, ya. Yang kalian bisa makin bisa. Karena kalian mengajarkan ke teman-teman kalian. Nah, itu aja guys, ya. Itu aja anak-anak Bapak yang hebat-hebat ini, ya. Nanti tips berikutnya silakan yang mau nanya-nanya tips bagaimana bagi ini. Ya, bagaimana Pak kayak gini? Bagaimana Pak? Boleh nggak Pak saya punya pacar pas SMA? Pak, bagaimana saya bisa tembus PTN? Nah, silakan kalian di kolom komentar. Nanti Bapak pastikan akan membahas bagaimana caranya, tipsnya apa. Ya, itu aja, sekian. Terima kasih. Kita lanjutkan review orang-orang sukses.